Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan yang terpenting harus tetap semangat. Di video kali ini Mimin akan menceritakan film sejarah Perang Dunia II yang berjudul Midway. Video ini pas banget buat kalian yang suka dengan film-film perang keluaran terbaru yang pastinya banyak visual-visual epik yang memanjakan mata. Film ini mengangkat kejadian nyata peperangan menggunakan armada-armada perang yang tercanggih pada masa itu di Perang Dunia Kedua berlatar di Pasifik Raya. Dan nama-nama tokoh di dalamnya pun sesuai dengan tokoh aslinya. Oke, untuk selengkapnya yuk langsung saja cekidot ke alur ceritanya. Pada tahun 1937, delegasi Amerika Serikat, Letnan Edwin Layton, dan para personel Amerika Serikat lainnya bertemu dengan Admiral Ishiroku Yamamoto di kantor Angkatan Laut Jepang. Setelah makan malam dengan Angkatan Laut Jepang, Yamamoto memberitahu Layton bagaimana Jepang ingin menjadi kekuatan dunia pada tingkat yang sama dengan Amerika. Dan Jepang berencana untuk menginvasi China, tetapi Amerika hanya mengirimkan minyak terbatas untuk Jepang. Yamamoto memberitahu Layton jika persediaan mereka tetap dibatasi, Jepang akan terpaksa untuk mengambil langkah-langkah drastis. Yamamoto tidak bisa menjamin Jepang dan Amerika tidak berperang nantinya. 4 tahun kemudian, Perang Dunia II mengamuk. Jepang telah menginvasi China dan Hitler mengambil alih Eropa. Tetapi Amerika tetap netral sampai titik ini. 7 Desember 1941, Letnan Roy Pierce dan para anak buahnya sedang merapihkan dek kapal USS Arizona. Beberapa saat kemudian, pesawat-pesawat Jepang datang dan mulai menembaki kapal-kapal di Pearl Harbor. Layton yang berada di rumah dinasnya mendapat telepon jika Pearl Harbor telah diserang. Kembali ke pelabuhan Pearl Harbor, Roy Pierce membantu para pemuda itu bergerak ke kapal yang lebih aman. Ketika dia di belakang dan mencoba untuk melawan dengan tembakan anti pesawat. Kemudian kapal meledak dan Roy pun tewas. Personel yang berada di kapal induk USS Enterprise menerima laporan jika Jepang menyerang. Kemudian mereka langsung mengirim pesawat-pesawatnya untuk operasi penyergapan armada-armada Jepang. Tetapi mereka tidak menemukan satupun armada Jepang itu. Akibat serangan Jepang ke Pearl Harbor, sekarang Amerika secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang dan menjadikan Amerika bagian dari Perang Dunia II. Lalu, kapal induk USS Enterprise yang terdapat pilot-pilot handal Amerika di dalamnya, salah satunya adalah Dick Bass. Mereka berlabuh di Pearl Harbor untuk mengisi bahan bakar dan keperluan di kapal. Dick Bass kemudian mendatangi rumah sakit yang terdapat para korban serangan Pearl Harbor dan mengidentifikasi jenazah Roy. Karena Roy adalah teman dekat Dick Bass. Dengan tubuh para korban yang terbakar, yang terbaik hanya dapat mengidentifikasi Roy dengan cincin yang dipakainya. Kemudian Bass bergabung dengan rekan-rekannya di sebuah bar untuk bersulang mengenang Roy. Di Tokyo, Yamamoto mengetahui bahwa serangan itu telah memprovokasi Amerika Serikat. Dan di Washington, Laksamana Chester Nimitz ditugaskan sebagai komandan baru armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor yang rusak parah. Singkat kemudian, dia tiba di Pearl Harbor dan kemudian bertemu Layton. Layton mendiskusikan kegagalannya untuk memperingatkan Washington tepat waktu sebelum serangan di Pearl Harbor.
Nimitz tegas bahwa ia akan membantu memimpin armada Amerika berikutnya, mulai dengan mengirim mereka untuk menyerang pangkalan militer Jepang di Kepulauan Marshall. Kemudian skuadron McCluskey terbang menuju ke Pulau Marshall, dan pertempuran pun terjadi. Pesawat Amerika menembak ke kapal-kapal Jepang yang berlabuh, dan Dick Bass menargetkan serangannya ke pangkalan udara dan berhasil melepaskan bom tepat di pusat pangkalan udara tersebut. Lalu dikejar oleh pesawat pemburu, tetapi berhasil melarikan diri menyelinap ke dalam gumpalan awan. Kemudian skuadron mendarat kembali ke kapal induk USS Enterprise. Tidak lama kemudian, pesawat-pesawat pembom Jepang terlihat di langit lokasi kapal USS Enterprise berlayar. Lalu para kru kapal mulai menembaki pesawat-pesawat itu. Salah satu pesawat tertembak, tetapi sang pilot mulai menupikan pesawatnya mencoba menabrakkan ke USS Enterprise dengan istilah kamikaze. Dengan sigap, seorang mekanik pesawat bernama Bruno berlari berhasil menembak jatuh pesawat Jepang itu ke laut. Aksi Bruno tadi membuatnya dipromosikan oleh Halsey menjadi wingman. Berikutnya, kapal induk yang berisi pesawat-pesawat pembom terdapat Letnan Kolonel James Doolittle tiba di dekat USS Enterprise. Dan pesawat-pesawat itu mulai lepas landas menuju Jepang untuk mentargetkan pesawat-pesawat pembomnya menyerang pusat kota Tokyo. Lalu mereka memulai serangan udara ke seluruh kota Tokyo yang memakan banyak korban warga sipil. Doolittle kemudian mendarat dengan parasut karena pesawatnya kehabisan bahan bakar di wilayah China yang diduduki Jepang, dan disambut hangat warga dan para pemberontak di kampung itu. Tidak lama kemudian, pesawat Jepang datang menembaki kampung itu di mana Doolittle berada di situ. Serangan itu menewaskan sejumlah warga sipil. Di sisi lain, Layton memberitahu Nimitz bahwa Joseph Rutherford telah meretas kode yang menunjukkan Jepang bergerak menuju Laut Koral, menargetkan sesuatu yang disebut AF. Lalu Amerika Serikat membuat langkah mereka ke arah itu juga. Tetapi klaim Layton bertentangan dengan keyakinan Washington jika Jepang menargetkan lokasi itu di Pasifik Selatan. Layton meyakini AF adalah kode untuk Midway dan mereka berencana untuk menyerang ke sana dalam hitungan minggu. Lalu Layton membawa Nimitz secara pribadi bertemu dengan Rutherford untuk mendukung klaimnya. Di situ Nimitz memerintahkan mereka untuk mencoba meyakinkan Washington dengan informasi ini. Nimitz kemudian mengakui ini sebagai fakta setelah belajar dari kriptologis Rutherford bahwa targetnya adalah Midway. Shin kembali ke USS Enterprise. Dick Bass mulai melatih para anak buahnya yang pemula untuk terbang. Sayangnya, seorang anak buahnya mengalami kecelakaan akibat kacaunya angin di lokasi itu. Pesawat gagal terbang dan jatuh tepat di depan kapal, dan pesawat berikut pilotnya tewas. Bass mengekspresikan kesedihannya dan ragu untuk dijelaskan malam itu. Nimitz memerintahkan USS Hornet dan Enterprise keluar dari Laut Koral dan menuntut Yorktown yang sangat rusak dirapihkan untuk serangan dalam waktu 72 jam. Para pilot terus mempersiapkan diri dan melatih diri mereka sendiri, dan membayangkan betapa ngerinya pertempuran yang ada di depan. Pada pagi hari 4 Juni, Jepang meluncurkan serangan mereka di Midway.
Tetapi beberapa pilot Amerika telah terbang sebelum serangan Jepang datang, dan tidak terdapat satupun pesawat Amerika di pulau itu. Sebelumnya, McCluskey memerintahkan skuadron kembali ke armada utama untuk bala bantuan. USS Nautilus, kapal selam Amerika, berhasil menemukan dan menyerang kapal induk Jepang, tetapi torpedo meleset, gagal meledak. Sementara itu, pesawat-pesawat induk Amerika diluncurkan dalam upaya menghancurkan kapal-kapal induk Jepang, tetapi gagal. Di pihak Jepang, Laksamana Nagumo mengetahui keberadaan armada kapal induk Amerika dan memilih untuk mempersenjatai kembali pesawatnya untuk serangan anti kapal. Ketika personil kapal induk Jepang mengganti peraturan pesawat itu, kapal induk Amerika tiba-tiba muncul. Kemudian Amerika mulai melancarkan serangan. Tetapi penembakan anti pesawat dari kapal-kapal induk Jepang yang dikombinasikan dengan manuver pengelakan membuat kapal induk Jepang tetap aman. Upaya awal oleh pesawat Amerika untuk menyerang kapal induk Jepang gagal. Tidak ada bom pesawat yang berhasil menabrak kapal induk Jepang. Namun kemudian Komandan Skuadron Halsey, Dick Bass, dan Wade membuat formasi baru dengan serangan menukik dan berhasil memimpin skuadron pesawat hingga mampu menghancurkan kapal induk Jepang, Akagi, Kaga, dan Soryu. Pesawat Bruno dan pilotnya tertembak jatuh oleh pesawat Jiro Jepang. Lalu mereka ditemukan oleh Jepang di lautan dan dibawa ke kapal. Diinterogasi, tetapi Bruno malah menghina mereka, lalu dilempar ke laut dan tenggelam dengan jangkar. Sin kembali ke USS Enterprise. Setelah kembali, Dick Bass menerima kabar sekitar setengah dari skuadronnya telah hilang dan satu kapal induk Jepang, Hiryu, masih hidup. Lalu Dick Bass mengerahkan sisa skuadronnya untuk berangkat menyerang Hiryu, kapal induk Jepang yang masih hidup. Dick Bass menggunakan formasi serangan menukik untuk menghindari terkenanya tembakan anti pesawat dari kapal induk. Dan Dick Bass berhasil menjatuhkan bom tepat di kapal induk terakhir Jepang tersebut. Akhirnya, Laksamana Yamamoto memilih untuk mundur dari pertempuran Midway karena dia tidak ingin bertambah lagi korban dari pihaknya. Di Pearl Harbor, Layton memberitahu Nimitz serta stafnya tentang keputusan Yamamoto tersebut dan kemenangan Amerika dalam pertempuran Midway. Dick Bass pensiun dari Angkatan Laut Amerika tahun 1944 setelah menjalani perawatan karena paru-parunya rusak saat pertempuran.